SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Untuk tema 2, membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Dayu, anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Ayo membaca. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, kemudian tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kerompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Ayo berdiskusi. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama teman sekelas. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Secara bergantian, jelaskan di depan teman-temanmu gagasan utama di setiap paragraf bacaan di atas. Kemudian, tuliskan hasil diskusi bersama teman satu kelas dalam tabel berikut. Di sana terdapat tabel di mana ada paragraf dan gagasan utama setiap paragraf. Contohnya di sana paragraf 1, ya, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Baiklah, mari kita coba lengkapi tabelnya. Maka di paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu jenis tari kreasi, dan di paragraf yang ketiga yaitu bentuk karya tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden Cece Somantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut. Nah, di sana ada gambar seorang penari sedang menarikan tari merak, ya.
Selain tari merak, banyak karya tari lainnya yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tariannya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Di sana terdapat yang pertama gambar tari pendek, itu berasal dari Bali. Kemudian tari kandangan dari Jawa Barat. Lalu ada tari kelana topeng, itu berasal dari Yogyakarta. Dan yang keempat itu ada tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Ayo berdiskusi. 1. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan berdasarkan teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Nah, di sana ada hasil diskusi. Baiklah, maka alternatif hasil diskusi yang bisa kamu berikan adalah Dayu termasuk kategori remaja karena usia Dayu berkisar antara 11 sampai 12 tahun yang merupakan masa awal pubertas. Selain itu, ciri-ciri pubertas perempuan pada Dayu mulai tampak, seperti suaranya yang makin melengking dan pinggul yang membesar. 2. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10 sampai 11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut. 3. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 4. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. 5. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Dan 6. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, di sana terdapat tabel. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki yang pertama adalah belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum membesar. Yang ketiga, belum tumbuh jakun. Yang keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki yang pertama itu sudah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian yang kedua, suara jadi membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun. Dan yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian di sana ada tabel ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi perempuan. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum melengking. Yang ketiga, payudara belum membesar. Yang keempat, panggul juga belum membesar. Kemudian, ciri masa pubertas bagi anak perempuan yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian, suara jadi melengking.
payudara membesar, dan yang terakhir adalah panggul juga ikut membesar. Ayo menulis. Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel di atas. Selanjutnya tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini. Masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas? Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu. Nah, di sana terdapat kolom ya untuk mengisi hasil kesimpulan kalian. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kesimpulan akan berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik anak. Alasan juga berdasarkan ciri fisik pubertas yang muncul atau belum pada anak. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami pelajaran atau materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja kekurangan Bapak dalam hal penyampaian materi maupun editing video. Jangan lupa subscribe juga channel ini supaya semakin berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.